391 Hubungan aneh tanah asal 2. Bukan hanya Lu Yuan, tetapi mata-mata dari berbagai kekuatan yang telah mengawasi mereka juga merasa kasihan. Namun, mereka semua berhati-hati. Lusa, Yeye akan menantang Bao Tai. Mereka mengingat informasi ini. Pada saat itu, jumlah orang yang akan datang untuk menonton pasti akan meningkat. Pada saat ini, Yeye mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yuan. Yuan, apakah kamu tidak akan menyelesaikan tantangan kualifikasi? Lu Yuan terkejut. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum. Karena kamu sudah di sini, maka mari kita selesaikan tantangan kualifikasi saja. Ketika orang-orang yang telah memperhatikan ini mendengar ini, mereka semua tercengang dan menatap Lu Yuan dengan heran. Awalnya, fokus mereka adalah pada Putri Heaven Abyss Yeye. Mereka mengira bahwa Lu Yuan hanyalah pengikut kecil Yeye. Mereka bertanya-tanya mengapa Putri Heaven Abyss memiliki pengikut manusia. Dia tidak menyangka manusia ini adalah seorang jenius. Dan dari percakapan antara Lu Yuan dan Yeye, manusia ini juga bisa memenangkan tantangan kualifikasi. Banyak prajurit genetika memandang Lu Yuan dengan heran dan penasaran. Pada saat ini, di bawah bimbingan Yeye, Lu Yuan telah tiba di depan lempengan batu emas peringkat keajaiban dan meletakkan rune pertempuran Geno-nya di atasnya. Kemudian, Lu Yuan melihat cahaya keemasan melonjak pada rune pertempuran Geno dan terhubung dengannya. Saat cahaya keemasan terhubung dengan rune pertempuran Gen, kubus evolusi di tubuh Lu Yuan tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, kesadaran Lu Yuan bergemuruh dan pikirannya menjadi kosong. Ketika dia kembali sadar, dia tampaknya telah muncul di langit berbintang yang luas, yang kemudian berubah menjadi benua yang sangat luas. Benua ini tidak terbatas dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Namun, Lu Yuan secara naluriah tahu bahwa ini adalah tanah asal. Di beberapa tempat di daratan ini, Lu Yuan tiba-tiba merasakan koneksi yang sangat samar. Kubus evolusi terus bergetar. Lu Yuan belum pernah merasakan guncangan sekuat itu sebelumnya. Koneksi yang kabur ini tampaknya akrab dengan kubus evolusi. Lu Yuan sedikit terkejut. Secara khusus, salah satu koneksi itu terletak di sebuah hutan, yang sangat dikenal Lu Yuan. Itu adalah tempat di mana ia pertama kali meninggal, hutan berkabut. Saat itu, ia dan Emi telah bertemu dengan naga meraj yang mengerikan di dalam, dan mereka telah dihancurkan dengan kejam hingga mati oleh kabutnya. Sekarang, ia merasakan koneksi aneh di bagian terdalam hutan berkabut. Apa yang sedang terjadi? Lu Yuan tidak punya waktu untuk berpikir karena kesadarannya tiba-tiba jatuh. Hanya butuh beberapa detik untuk muncul di atas tanah asal yang luas sebelum kesadaran Lu Yuan kembali ke tubuhnya. Kubus evolusi juga berhenti bergetar. Suara Yeye terdengar. Yuan, ada apa denganmu? Lu Yuan kembali sadar dan menatap Yeye. Apa yang kulakukan? Yeye mengerjapkan matanya dan berkata, kau baru saja tertegun. Kau tertegun selama beberapa detik. Lu Yuan mengerti bahwa kesadarannya telah muncul di atas tanah asal untuk sementara waktu. Dari dunia luar, sepertinya dia linglung. Aku baik-baik saja, aku baru saja memikirkan sesuatu, katanya sambil tersenyum. Ya, Yeye mengangguk. Kalau begitu, kau bisa berpikir untuk memulai tantangan kualifikasi. Lu Yuan melakukan apa yang diperintahkan. Segera, Lu Yuan merasa seolah-olah telah bersentuhan dengan kesadaran yang luas. Kesadaran ini sangat lembut dan toleran, membuat Lu Yuan merasa dekat dengannya dan tidak memiliki niat jahat. Ini adalah kesadaran tanah asal. Lu Yuan tidak menyangka bahwa kontak dengan kesadaran tanah asal akan seperti ini. Agak mirip, Lu Yuan berpikir tentang bagaimana menggambarkannya. Rasanya seperti dia berada di tubuh ibunya. Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya, karena arena di alun-alun itu muncul lagi. Tubuh Lu Yuan dipindahkan ke arena itu. Bahkan dengan gen transenden tingkat raja di tubuh Lu Yuan, dia tetap tidak bisa bereaksi terhadap pemindahan semacam itu. Di depan Lu Yuan, bayangan kecil perlahan muncul. Itu tampak seperti iblis hijau. Sementara Lu Yuan sedang menunggu penampakan iblis hijau itu terwujud, salah satu pejuang genetik yang telah menilai Lu Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Lu Yuan dan berkata dengan heran, "Aku ingat siapa orang ini. Siapa dia?" Yang lain bertanya, bingung. Beberapa waktu lalu, ketika reruntuhan mekanis air terbuka, bukankah dua manusia dan Putri Yeye membunuh dua raja alami iblis hijau dan orang-orang White Frost? Setelah mendengar ini, beberapa orang juga mengingat masalah ini. Aku juga ingat sekarang,
jadi itu dia. Tidak heran dia tampak begitu familiar. Dilihat dari penampilan manusia ini saat itu, dia juga harus menjadi penguasa alami atau pemimpin alami, kan? Dia seharusnya tidak lemah. Tidak heran dia bisa bersama Putri Yeye. Apakah menurutmu dia bisa melewati tantangan kualifikasi? Karena dia berani naik, seharusnya tidak ada masalah. Itu tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan. Menurutku karena dia seorang jenius yang mengikuti Putri Yeye, dia seharusnya bisa menyelesaikannya dalam 10 menit, kan? Saya pikir dalam waktu 20 menit. Tidak mudah bagi pemimpin alami untuk menghadapi seorang pembela ring. Jika dia tidak beruntung dan bertemu dengan seorang pembela ring yang dapat menahannya, dia mungkin tidak akan menang. Itu benar, selain para pejuang genetik yang sedang berdiskusi sengit, ada juga beberapa orang berkepala anjing tulang darah di sini. Di antara mereka adalah He Ming, Zhou Er, dan beberapa lainnya. Mereka awalnya berencana untuk datang dan mencoba menantang peringkat keajaiban tingkat umum 392 hubungan aneh tanah asal 3. Dia tidak menyangka akan melihat Lu Yuan melaksanakan tantangan kualifikasi. Orang-orang berkepala anjing mencibir ketika mereka mendengar diskusi yang lain. Penguasa alami, pemimpin alami, tidak lemah, dia mungkin tidak menang. Ini adalah monster yang dapat membunuh seorang jenius pertempuran tertinggi di tingkat jenderal pertempuran. Zhou Er menatap Lu Yuan di atas ring, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Tuan He Ming, apakah kita akan datang lagi lain kali? Mengapa kita tidak pergi dulu? Sebelumnya, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa dalam gambaran dunia kecil, Kulu, Suiji, dan para jenius lainnya dari orang-orang berkepala anjing, yang dianggap Zhou Er sebagai monster, dengan mudah dibunuh oleh Lu Yuan. Selama periode waktu ini, dia sering mengalami mimpi buruk tentang monster Lu Yuan. Mata He Ming berkedip dengan sedikit ketakutan. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan acuh tak acuh. Mari kita berdiri lebih jauh, jangan biarkan dia menemukan kita. Sebenarnya, mereka semua mengangguk. Meskipun White Cloud City adalah zona aman dan mereka tidak dapat menyerang pihak lain, atau mereka akan dikejar sampai mati oleh para konstruktor, mereka tidak dapat menahan rasa bersalah. Beberapa menit kemudian, pelindung cincin Lu Yuan terbentuk sepenuhnya. Itu adalah pelindung cincin iblis hijau dalam jubah hijau tua. Setelah pelindung cincin iblis hijau mengembun, itu menunjukkan senyum yang jelas dan ganas kepada Lu Yuan, tampak seperti iblis hijau sungguhan. Kemudian, manusia iblis hijau itu melambaikan tongkat kayu mati di tangannya. Gumpalan kabut hijau aneh merembes keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menyangka itu adalah kabut beracun. Jika sebelumnya, Lu Yuan masih akan menganggap kabut beracun itu sedikit merepotkan. Namun, setelah gelombang kehidupan berevolusi, pengetahuan warisan yang terkandung dalam gen kehidupan dan alam tingkat raja termasuk racun. Bagaimanapun, sebagian besar elemen racun berasal dari elemen alam. Gelombang kehidupan itu sendiri memiliki tingkat efek detoksifikasi tertentu. Bagi Lu Yuan, dia tidak perlu mendetoksifikasi racun sepenuhnya. Dia hanya perlu mengendalikan kabut beracun dan mencegahnya memasuki tubuhnya. Ini sangat mudah. Cahaya hijau menyala di mata Lu Yuan. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang iblis hijau. Sebelum manusia iblis hijau itu bisa bereaksi, cahaya pedang telah memotong kepalanya. Tubuh manusia iblis hijau itu berubah menjadi bola cahaya putih dan menghilang. Kerumunan, yang telah mendiskusikan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Lu Yuan untuk melewati tantangan itu, tercengang. Semua orang menatap cahaya putih yang menghilang dari arena dengan kaget. Kecepatan tantangan Lu Yuan terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari setiap malam. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Untuk sesaat, mereka begitu terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Yeye tercengang. Dia menatap Lu Yuan dengan keterkejutan di matanya. Di sampingnya, Putih kecil membuka mulutnya dan menatap Lu Yuan dengan mata terbelalak, penuh ketidakpercayaan. Setelah suara agung mengumumkan kemenangan tantangan, tubuh Lu Yuan kembali ke posisi sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Xiao Bai, Lu Yuan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu begitu terkejut? Xiao Bai kembali sadar, wajahnya sedikit merah dan dia sedikit malu. Sebagai pelayan putri, penampilanku telah mempermalukan keluarga kerajaan kekaisaran surga abis. Yang mulia, aku rela mati untuk menebus dosa-dosaku. Lu Yuan memutar matanya. Orang ini selalu suka membesar-besarkan hal-hal kecil.
Ye Ye menepuk kepala Xiao Bai seolah-olah dia sedang membujuk bayi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Yang mulia, Xiao Bai menatap Ye Ye dengan ekspresi tersentuh, dan ekor kucing putih di belakang pantatnya terbang ke atas. Wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam dan dia batuk kering. Apakah kamu yakin kamu bukan anjing? Xiao Bai kembali sadar dan berkata dengan kaget. Tuan muda Lu Yuan sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini dalam waktu sesingkat ini. Benar-benar mengejutkan. Ye Ye juga mengangguk. Melihat Lu Yuan, dia berkata, seperti yang diharapkan, Ah Yuan, kamu sangat kuat. Lu Yuan ingat bahwa di reruntuhan mekanis air, Ye Ye tiba-tiba mengatakan bahwa dia sangat kuat. Dia tersenyum, lagi pula, aku telah bekerja keras pada kultivasiku. Aku yakin aku akan bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Ya, Ye Ye mengangguk. Xiao Bai menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh, merasa ada yang salah. Dia bisa menjadi begitu kuat hanya dengan bekerja keras. Di antara triliunan prajurit genetik di bidang bintang awan putih, apakah tidak ada seorang pun yang bekerja lebih keras daripada Tuan Muda Lu Yuan? Kemudian, Ye Ye menyela pikirannya. Ah, Yuan, apakah kamu ingin mencoba tantangannya? Lu Yuan berpikir sejenak dan tersenyum, karena aku di sini, mari kita tantang dia. Mari kita lihat siapa yang akan aku tantang. Lu Yuan mengangkat kepalanya dan melihat gulungan The Prodigy. Lu Yuan pasti tidak akan menantang tempat ke-96. Bagaimanapun, itu sudah dipesan oleh Ye Ye. Jika Ye Ye berhasil, itu akan menjadi dia yang menantang Ye Ye. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kemudian tempat ke-97. Lu Yuan melihat nama di daftar, dan ekspresinya sedikit aneh. Bailin, makhluk es putih, Battle Supreme. Sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyum ketertarikan. Dia tidak menyangka akan bertemu seorang. Kenalan, bukankah ini pria dingin dari reruntuhan mekanis air? 393 hadiah peringkat keajaiban, kesulitan menjadi terkenal 1. Lu Yuan menggunakan koneksi antara peringkat keajaiban dan rune pertempuran untuk menghubungi Bailin. Bailin, apakah kamu masih ingat manusia yang membunuhmu di reruntuhan mekanis air? Apakah kamu ingin membalas dendam? Jika kamu ingin membalas dendam, terimalah tantangannya. Lu Yuan menunggu tanggapan Bailin. Jika Bailin meminta waktu lain, Lu Yuan harus menolaknya. Bagaimanapun, dia akan segera meninggalkan tanah sumber asal, dan dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Untungnya, Bailin tampaknya sangat membenci Lu Yuan. Beberapa detik kemudian, Bailin mengumumkan bahwa dia telah menerima tantangan tersebut. Waktunya sekarang, bukan waktu yang disepakati lagi. Begitu Bailin menerima tantangan tersebut, peringkat keajaiban mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Raungan pertempuran tiba-tiba terdengar. Suaranya begitu keras sehingga Lu Yuan menduga bahwa seluruh kota awan putih telah mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan mendengar teriakan perang ini dan dia terkejut. Dia menatap The Prodigy Ranking dengan bingung. Bukankah itu hanya tantangan dari seorang jenius? Dia benar-benar menyebabkan keributan besar. Lu Yuan teringat apa yang dikatakan Ye Ye sebelumnya. Dia ingin memimpin jalan bagi prajurit genetik lainnya. Dia tidak mengerti mengapa dia memimpin jalan. Di alun-alun, mata para mata-mata dari berbagai pasukan yang telah mengawasi Lu Yuan dan dua lainnya berbinar ketika mereka mendengar raungan pertempuran. Mereka sedikit bersemangat. Tantangan seruan perang telah terdengar. Sepertinya manusia ini telah memilih lawannya. Aku ingin tahu siapa yang telah dia pilih. Siapa yang peduli siapa dia, kita akan segera dapat melihatnya. Kekuatan manusia ini, orang yang dia pilih benar-benar tidak beruntung. Kerumunan melihat ke panggung yang telah mengeras sekali lagi dengan antisipasi. Ye Ye dan Xiao Bai sama-sama menatap Lu Yuan. Siapa yang kamu pilih? Ye Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Bailin, Lu Yuan tersenyum. Oh, Ye Ye memiringkan kepalanya. Kurasa aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Lu Yuan terdiam. Xiao Bai terbatuk dan berkata dengan serius. Yang mulia, dia adalah raja alami dari orang-orang es putih dari reruntuhan mekanis air. Oh, kenang Ye Ye. Dia menatap Lu Yuan, menganggukkan kepalanya dengan keras, dan mengepalkan tinjunya. Semoga berhasil. Jangan khawatir, Lu Yuan tersenyum. Tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya dan kemudian muncul di arena. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Lu Yuan,
seorang pemuda dengan rambut seputih salju dan kristal es di dahi dan pipinya tiba-tiba muncul. Itu tidak lain adalah Bailin. Setelah mengalami kemampuan translokasi spasial dari tanah asal, Lu Yuan menduga bahwa Bailin awalnya berada di daerah yang jauh dari kota awan putih sebelum ia dipindahkan ke sini. Setelah tantangan selesai, ia memindahkan Bailin kembali ke posisi semula. Lu Yuan mengetahui dari Yeye bahwa itu berbeda dari tantangan kualifikasi. Jika seorang jenius meninggal dalam tantangan, mereka tidak akan meninggalkan tanah asal. Itu agak mirip dengan pertempuran simulasi. Lu Yuan merasa bahwa pengaturan peringkat kejeniusan dan berbagai gulungan lainnya adalah kabar baik bagi para jenius di dalamnya, yang dapat dilihat dari fakta bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanah asal bahkan jika mereka gagal dalam tantangan. Kehendak tanah asal mendorong para jenius dan pembangkit tenaga listrik untuk menantang peringkat. Lu Yuan menduga bahwa ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan leluhur Yeye. Bagi Lu Yuan, ini bukan sesuatu yang harus ia khawatirkan sekarang. Begitu penonton melihat Bailin, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Apakah itu Bailin, tuan muda dari planet White Frost? Kudengar dia juga seorang raja yang terlahir alami, aku ingat sekarang. Bukankah dia salah satu raja alami yang dibunuh oleh manusia ini? Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi aneh saat mereka saling memandang. Manusia ini benar-benar memilih Bailin. Apa yang mereka lakukan? Tidak cukup membunuhnya sekali. Apakah aku harus membunuhnya lagi? Seberapa dalam kebencian itu? Mulut seseorang berkedut, dan cara mereka memandang Lu Yuan berubah. Yang lain tidak membantah. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan selama tantangan kualifikasi terlalu kuat. Bahkan sekarang, mereka masih agak terkejut. Faktanya, tidak banyak orang yang percaya bahwa Bailin akan menang. Di arena, ketika Bailin melihat Lu Yuan, awan kabut es beredar di sekelilingnya, membuatnya semakin dingin. Dia menatap Lu Yuan dengan ekspresi mengejek. Aku tidak menyangka bahwa keberuntungan sesaat saat itu akan membuatmu kehilangan kesadaran diri. Kau pikir kau bisa melawanku? Bailin merasa jika dulu dia tidak memiliki begitu banyak penguasa mekanik yang kuat, dan jika dia tidak hanya memiliki 3 gen yang terukir di tubuhnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Meski begitu, manusia ini bukanlah orang yang menyerangnya. Bailin tidak berpikir bahwa manusia di depannya ini sebanding dengannya. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tersenyum. Jangan terburu-buru mengatakan hal-hal seperti itu. Mari kita bertarung terlebih dahulu. Bailin menarik napas dalam-dalam, dan mulai menuangkan kekuatan roh ke dalam tubuhnya, menyebabkan kabut es menyebar. Dia dikelilingi oleh 4 serigala es. Serigala es itu tingginya 4 meter dan tampak seperti terbuat dari es, tetapi aura mereka sangat kuat. Keahlian Bailin sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Suiji. Dan Suiki hanyalah petarung tingkat menengah dan Bailin baru saja berhasil mencapai level itu. Raja alami memiliki potensi yang besar. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak gen yang akan mereka tulis, dan semakin besar pula jarak antara mereka dan prajurit genetik biasa. Bailin mengayunkan tongkatnya, dan 2 serigala es tetap berada di sisinya untuk melindunginya. 2 serigala yang tersisa melolong dan menyerang Lu Yuan. Bailin menatap Lu Yuan, yang telah dikunci oleh serigala es, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia hampir bisa melihat Lu Yuan dicabik-cabik 394 hadiah peringkat keajaiban, kesulitan menjadi terkenal 2. Namun, pada saat berikutnya, Lu Yuan tiba-tiba menghilang. Rahang Bailin ternganga, dan dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari belakangnya. Punggung Bailin basah oleh keringat dingin, dan matanya berkedip karena terkejut. Dia baru saja melihat cahaya pedang melintas melewatinya, dan dia mendengar lolongan serigala es. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Melihat tubuh Bailin berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, hati Lu Yuan tidak goyah. Dengan kemampuan teleportasi, terlalu mudah baginya untuk membunuh seorang prajurit elemental yang awalnya bertubuh kecil. Selain itu, kekuatan prajurit elemental itu tidak sebaik Lu Yuan. Kesenjangannya sangat besar. Lu Yuan tidak merasakan rasa pencapaian apapun. Dengan kematian Bailin, peringkat Lu Yuan turun ke posisi ke-98. Lu Yuan, manusia, Battle Supreme. Tantangan berakhir, cincin itu menghilang, dan Lu Yuan kembali ke posisi semula. Pada saat yang sama, dia menerima pesan dari kehendak tanah asal dalam benaknya. Pesan itu tentang hadiahnya.
Pertama kali dia berhasil mencapai peringkat ke-98, hadiahnya adalah senjata Geno Raja tingkat keempat pilihannya, serta 10 batu mentah tingkat keempat yang dibutuhkannya untuk menjadi raja pertempuran. Selama Lu Yuan berada di peringkat ke-98, dia dapat menikmati diskon 10% untuk semua pembelian di toko-toko di kota-kota seperti Kota Awan Putih, dan diskon 50% untuk pembelian di pusat seni bela diri. Dia akan mendapat prioritas di area tertentu, dan rumah lelang akan mengenakan biaya komisi 9%. Mata Lu Yuan berbinar ketika dia melihat hadiahnya. Dia tidak menyangka hadiah dari peringkat keajaiban begitu murah hati. Senjata Geno kelas Raja tingkat 4 sama langkanya dengan senjata Geno kelas Raja tingkat 3. Dalam keadaan normal, tidak akan ada senjata Geno yang lebih berharga daripada kelas Raja. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya itu. Lu Yuan memilih pedang berat. 10 potong batu permata mentah tingkat keempat juga merupakan barang bagus. Ini menyelamatkan Lu Yuan dari kesulitan mengumpulkan batu permata mentah atau harta karun lain yang dapat dengan cepat menghancurkan kunci gen. Lu Yuan sekarang memiliki cukup banyak kristal roh dan dia pasti bisa membelinya jika dia mau. Lagi pula, rumah lelang tidak pernah kekurangan barang lelang seperti itu. Tapi itu masih lebih baik daripada menghabiskan uang untuk membelinya, bukan? Namun, 10 agak terlalu sedikit. Lu Yuan merasa bahwa sudah ada 18 pembuluh darah ketika seorang jenderal pertempuran menerobos ke alam pertempuran tertinggi. Sekarang setelah dia memiliki semua gen kelas raja, dia membutuhkan setidaknya 30 atau 40 atau lebih. 10 potong ini tidak cukup. Namun, Lu Yuan merasa bahwa karena sudah ada yang pertama kali, dia pasti akan diberi lebih banyak batu permata mentah jika dia terus meningkatkan peringkatnya. Masih ada waktu sebelum Lu Yuan menerobos, jadi dia tidak terburu-buru. Mengenai hadiah selanjutnya, Lu Yuan hampir menjadi penduduk tetap pusat seni bela diri. Dengan diskon 50%, dia bisa menghemat banyak uang. Mengenai pengeluaran lainnya, Lu Yuan sepertinya hanya menyewa rumah. Biasanya, dia tidak akan minum sendirian dan hanya akan pergi makan. Bahkan dengan diskon 10%, dia tidak akan menghemat banyak. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Barang yang paling berharga pasti adalah komisi 9% dari rumah lelang. Meskipun itu hanya penurunan 1%, bagi Lu Yuan, itu berarti dia telah menghemat puluhan juta kristal roh level 5. Tentu saja, meskipun itu 9%, Lu Yuan tidak berniat melelang harta karun itu sekarang. Tidak peduli apa, dia harus bergegas sampai dia tidak bisa melakukannya. Pada saat itu, biaya perantara pasti akan lebih rendah. Jika dia bisa mencapai peringkat pertama, dia akan dibebaskan dari biaya agensi. Inilah alasan mengapa Lu Yuan bergegas masuk ke peringkat. Dia bisa menyelamatkan ratusan juta kristal roh level 5. Pada saat ini, bola cahaya oranye dan 10 batu spiritual tiba-tiba muncul, melayang di depan Lu Yuan. Lu Yuan bisa merasakan tatapan membara dari sekelilingnya. Oranye, itu adalah senjata Geno kelas raja. Lu Yuan menyimpan benda-benda itu dengan tenang dan kemudian menatap Ye Ye dan Xiaobai. Sudah selesai. Ye Ye dan Xiaobai masih sedikit terkejut bahwa Lu Yuan telah membunuh Bai Lin secara instan. Mereka kembali sadar ketika mendengar kata-kata Lu Yuan. Ye Ye menatap Lu Yuan dan tersenyum. Kamu tampaknya lebih kuat dariku. Lu Yuan tersenyum. Aku tidak sekuat kamu di masa lalu. Kamu telah membantuku. Aku dapat membantu kamu jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Aku tidak membantu kamu dengan apapun, Ye Ye tersenyum. Xiaobai menatap Ye Ye dan kemudian Lu Yuan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada yang salah dengan suasana di antara mereka. Ye Ye membuka mulutnya dan berkata, karena sudah berakhir, mari kita tinggalkan tempat ini. Ada semakin banyak orang. Lu Yuan mengangguk. Raungan. Pertempuran dari sebelumnya telah menarik perhatian banyak prajurit genetik. Ye Ye memanggil Ye Tiangang dan mereka bertiga meninggalkan alun-alun pusat. Setelah itu, Lu Yuan dan dua lainnya berjalan-jalan di sekitar kota awan putih beberapa kali. Lu Yuan dan Ye Ye bertanding beberapa kali sebagai sesi tanding dengannya sebelum tantangan. Pada hari kedua, waktu Lu Yuan habis. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Ye dan Xiaobai dan meninggalkan tanah asal. Baru kemudian Lu Yuan mengeluarkan pedang berat tingkat raja tingkat keempat yang telah diperolehnya sebelumnya dan memeriksanya. Pedang pemecah langit 100% persenjataan Geno raja tingkat 4. Itu adalah senjata Geno yang telah ditempa hingga 100%.
Lu Yuan mencoba menggunakannya. Jika dia mengurangi jumlah persenjataan Geno yang dimilikinya, dia bisa langsung menggunakannya. Keempat senjata Geno yang telah dia gunakan semuanya adalah tingkat 3, tetapi sekarang mereka adalah kelas raja. Mereka tidak lebih buruk dari senjata Geno kelas raja. Jika dia menyingkirkannya, efeknya akan hilang. Lu Yuan tidak berencana untuk menariknya sekarang. Paling-paling, dia akan menempanya untuk jangka waktu tertentu dan meningkatkannya ketika kekuatannya meningkat. Keesokan paginya, Lu Yuan turun dan datang ke ruang tamu. Mark sedang mengobrol dengan Yang Ping di sofa. Ketika mereka melihat Lu Yuan turun, mereka berdua tiba-tiba menoleh. Tatapan mereka sangat aneh. 395 hadiah peringkat keajaiban, kesulitan menjadi terkenal 3. Lu Yuan sedikit takut dengan mereka berdua. Mengapa kalian menatapku seperti itu? Yang Ping berkata dengan ekspresi aneh. Kalian tidak tahu, jaringan pertempuran sudah gila. Kalian berada di peringkat ke-98 di peringkat keajaiban. Seluruh jaringan pertempuran membicarakan ini. Di sampingnya, Mark juga mengangguk. Dia menilai Lu Yuan. Ah Yuan, terkadang aku benar-benar penasaran, apakah kamu benar-benar manusia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Lu Yuan terkejut. Dia mengeluarkan ponselnya, bermaksud untuk memeriksa jaringan pertempuran. Begitu dia mengeluarkan ponselnya, wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam. Ponselnya meledak dengan panggilan dari puluhan Li Qinghe dan beberapa teman sekelas Lu Yuan seperti Wang Xiangxiang. Selain mereka, ada juga sejumlah besar nomor tak dikenal yang belum disimpan yang menelepon. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memiliki 99 plus pesan yang belum dibaca di kotak masuknya. Ya Tuhan, dia tidak melihat ponselnya sepanjang malam. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lu Yuan membuka jaringan pertempuran dan melihatnya, sedikit tercengang. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa seluruh jaringan pertempuran memang membicarakan berita ini. Bahkan bagian pertama dari program berita itu adalah tentang masuknya Lu Yuan ke peringkat keajaiban. Wajah Lu Yuan menjadi gelap. Kecepatan penyebaran berita itu terlalu cepat. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah peringkat keajaiban. Hampir semua orang yang pergi ke kota awan putih akan mengangkat kepala untuk melihatnya, jadi sulit untuk tidak menyadarinya. Selain itu, Lu Yuan tidak percaya bahwa tidak ada mata-mata dari bintang kebangkitan agung di alun-alun ketika dia menantang pihak lain. Memikirkan hal ini, Lu Yuan merasa lega. Bagaimanapun, tidak masalah jika dia tahu. Itu tidak banyak memengaruhinya. Melihat Lu Yuan sedang melihat jaringan pertempuran, Mark menyeringai. Ah Yuan, sekarang apakah kamu tahu seberapa terkenalnya kamu sekarang? Sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin menjadi terkenal, kata Lu Yuan tanpa daya. Dia baru saja selesai berbicara ketika panggilan lain masuk. Lu Yuan melihatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan yang belum disimpan, jadi dia langsung menutup telepon. Siapa yang tahu dari mana panggilan itu berasal? Lu Yuan langsung mengatur teleponnya untuk tidak menerima panggilan dari orang asing. Yang Ping tidak bisa begitu memahami masalah Lu Yuan. Jika itu dia akan sangat bahagia sekarang. Namun, dia hanya bisa memikirkannya dalam hatinya dan menatap Lu Yuan dengan iri. Itu tetap saja karena kekuatan saudara Yuan terlalu kuat. Itulah peringkat keajaiban. Ada begitu banyak anak muda di seluruh gugus awan putih. Bahkan mungkin tidak ada satupun di planet daki kita yang berhasil masuk dalam daftar dalam beberapa tahun terakhir. Mark mengangguk setuju. Ah Yuan memang hebat. Lu Yuan memutar matanya ke arah mereka berdua dan memanggil Li Qinghe. Halo, kakak Qinghe. Suara Li Qinghe yang bersemangat terdengar. Kudengar kau ikut dalam daftar The Prodigy. Ya, aku baru mulai kemarin. Kerja bagus. Seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku, Li Qinghe. Yang baik gelombang hehehe, aku tidak menyangka bahwa adik laki-laki yang kuambil secara acak dari luar akan begitu kuat. Aku benar-benar terlalu hebat. Li Qinghe begitu bersemangat sehingga bahkan ibunya melompat keluar. Tentu saja, kakak Qinghe adalah yang paling kuat, jawab Lu Yuan dengan wajah datar. Ya, kau benar, hahaha. Aku akan memberimu kejutan saat kau kembali akhir pekan ini. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia langsung bersemangat. Aku bisa kembali sekarang. Petik 2 titik. Pergilah. Li Qinghe menutup telepon dengan marah. Lu Yuan sedikit kecewa. Kemudian, dia melihat log panggilan dan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya.
seperti Groth dan teman-temannya dari penjaga, serta Wang Xiangxiang dan teman sekelas lainnya, untuk membalas panggilan tersebut. Kemudian, dia pergi ke grup dan membalas beberapa patah kata. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum semuanya berakhir. Lu Yuan merasakan sedikit sakit kepala. Ini bahkan lebih melelahkan daripada berkelahi. Sementara Lu Yuan sedang sibuk, Mark dan Yang Ping sudah pergi berkultivasi. Setelah Lu Yuan selesai membalas, dia meninggalkan asrama dan menuju asrama Si Tingyu. Dalam perjalanan, semua siswa yang mereka temui akan berlari ke arah Lu Yuan dengan terkejut dan memberitahunya tentang masuknya dia ke The Prodigy Ranking. Untuk pertama kalinya, Lu Yuan menyadari bahwa menjadi terlalu terkenal bisa sedikit merepotkan. Untungnya, perjalanan ke asrama Si Tingyu tidak lama. Lu Yuan tiba di asrama Si Tingyu dengan sangat cepat. Butler Ai membuka pintu dan Lu Yuan memasuki asrama. Si Tingyu sedang duduk di sofa. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans berpotongan ramping, yang menonjolkan sosoknya yang sempurna dan seksi. Melihat Lu Yuan, Si Tingyu tersenyum dan berkata, "Ku dengar kau masuk dalam The Prodigy Ranking. Kelompok King He baru saja meneleponku dan membanggakan betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan adik laki-laki yang begitu hebat." Lu Yuan terdiam. Ya Tuhan, jadi wanita itu tidak mengatakannya begitu saja di depannya. Lu Yuan terdiam. Melihat ekspresi Lu Yuan yang terdiam, Si Tingyu terkekeh. Dia menatap Lu Yuan dengan mata merah keemasannya dan berkata, "Ting Sui belum keluar dari tanah asal. Jika dia tahu berita ini, aku khawatir dia akan bekerja lebih keras." "Kuharap begitu." Lu Yuan sedikit tidak berdaya. Lebih baik dia tidak kelelahan saat itu. Si Tingyu menggelengkan kepalanya. "Memang begitulah dia. Kamu bisa mencoba berkomunikasi lebih banyak dengannya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar pingsan karena kelelahan." "Baiklah." Lu Yuan mengangguk. "Sekarang, mari kita mulai," kata Si Tingyu sambil tersenyum. 396 Teknik Roh Tingkat Raja, 1 tahun 1. "Urusan serius." "Urusan serius apa?" Lu Yuan menatap Si Tingyu dengan bingung. Si Tingyu tersenyum dan berkata, "Kamu sudah mencapai titik jenuh dalam kultivasi tubuh bajamu. Aku akan mengajarimu hal lain. Aku telah menyaksikan pertarunganmu sebelumnya, dan keterampilan tempurmu difokuskan pada peningkatan menyeluruh, dengan bonus khusus untuk pertahanan, kekuatan, dan kecepatan. Pada saat yang sama, kamu juga menguasai keterampilan tempur spasial, benar kan?" "Ya, Guru." Lu Yuan mengangguk. "Jika kamu adalah seorang prajurit pelindung biasa yang berlatih seni perisai, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu terus mengkhususkan diri dalam pertahanan. Namun, jalanmu sangat mirip dengan jalanku. Dengan premis fokus pada pertahananmu sendiri, kamu juga akan memperkuat kemampuan seranganmu, sehingga kekuatan tempurmu lebih komprehensif dan kuat. Dan keterampilan tempurmu saat ini tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Aku telah menemukan keterampilan roh tingkat raja yang cocok untuk pedang berat dari perbendaharaan keluarga. Itu mungkin dapat menutupi kekuranganmu." Si Tingyu menjelaskan. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia merasa sedikit tersentuh. Dia tidak menyangka Si Tingyu akan berusaha keras untuk mencarikan jurus roh yang cocok untuknya dari perbendaharaan keluarga mereka. Terlebih lagi, jurus itu adalah jurus tingkat kaisar. Pada akhirnya, jurus roh adalah penggunaan energi roh dan pada dasarnya merupakan jenis jurus tempur. Namun, karena jurus tempur datang bersama senjata Geno, itu seperti naluri. Dia tidak perlu melatihnya, dan dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Di sisi lain, jurus roh membutuhkan banyak latihan. Jurus roh tingkat raja sama kuatnya dengan jurus tempur Gen Kaisar. Orang bisa membayangkan betapa berharganya jurus roh tingkat raja. Ini, jurus roh tingkat raja sangat berharga. Guru, jika Anda mengajari saya seperti ini, apakah itu akan memengaruhi Anda? Hati Lu Yuan tergerak, tetapi dia tidak ingin ini memengaruhi Si Tingyu. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang telah diambil oleh mentornya dari keluarganya. Bagaimana jika dia tidak bisa mengajarkannya kepada orang luar? Si Tingyu menggelengkan kepalanya. "Kamu muridku. Tentu saja, aku harus mengajarimu dengan baik. Selama kamu tidak menyebarkan teknik roh, tidak akan ada dampak apapun." "Kenapa? Kamu tidak ingin belajar?" "Tentu saja aku bersedia." Lu Yuan mengangguk. Karena Si Tingyu mengatakan bahwa itu tidak akan banyak memengaruhinya, Lu Yuan tentu saja tidak akan menolaknya. "Terima kasih, Guru,
katanya dengan serius. Si Tingyu tersenyum. Ayo pergi ke ruang pelatihan bawah tanah. Ketika mereka tiba di ruang kultivasi bawah tanah, si Tingyu mengeluarkan kristal warisan dan memberikannya kepada Lu Yuan. Teknik roh ini ada di dalam kristal. Aku tidak menggunakan pedang berat, jadi aku tidak pandai menggunakannya. Namun, aku seharusnya bisa memberimu beberapa petunjuk tentang penggunaan energi roh dan kekuatan fisik. Kau bisa melihat teknik roh terlebih dahulu dan bertanya padaku jika ada yang tidak kau mengerti. Jika aku tidak mengerti, aku akan bertanya kepada orang lain dan kemudian mengajarimu. Lu Yuan mengangguk dengan serius. Dia mengambil keterampilan roh tingkat raja dari si Tingyu dan memeriksanya. Teknik roh tingkat raja ini disebut tebasan membelah langit. Dengan memampatkan energi roh dan kemudian menggunakan teknik tubuh untuk meledak, itu bisa menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dikatakan bahwa ketika dikultivasikan ke tingkat terdalam, seseorang bahkan bisa memotong ruang terbuka dengan satu pedang. Itu sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dikultivasikan. Pemampatan energi spiritual harus diselesaikan saat dia mengayunkan pedang. Jika dia tidak cukup terampil, dia tidak akan bisa menggunakannya. Secara khusus, itu perlu dicocokkan dengan keterampilan fisik, yang bahkan lebih sulit. Mungkin butuh waktu lama untuk menguasainya sepenuhnya. Tentu saja, jika seseorang menguasai tebasan penghancur langit, itu tidak akan jauh lebih lemah dari tubuh spiritual bumi. Karena itu, Lu Yuan mulai berkultivasi di bawah bimbingan si Tingyu. Dia berkultivasi selama seharian penuh. Pada malam hari, Lu Yuan makan malam di rumah si Tingyu sebelum kembali ke asrama. Dalam perjalanan, dia dikelilingi oleh para siswa yang ditemuinya. Keesokan harinya, setelah Lu Yuan selesai berkultivasi di rumah si Tingyu, si Tingsui keluar dari tanah asal. Setelah tiba di rumah si Tingyu dan melihat Lu Yuan, si Tingsui dengan canggung memberi selamat kepada Lu Yuan karena telah masuk dalam peringkat The Prodigy. Kemudian, dia meminta Lu Yuan untuk bertanding dengannya. Jelas bahwa dia juga ingin masuk ke peringkat The Prodigy. Tentu saja, mustahil bagi Lu Yuan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menganggapnya sebagai sesi tanding dengan si Tingsui dan dapat menggunakannya untuk melatih tebasan penghancur langit yang baru dipelajarinya. Lu Yuan tidak terbiasa harus memampatkan energi spiritualnya saat dia menyerang. Energi spiritualnya bahkan dalam keadaan kacau selama pertempuran, dan kemampuan bertarungnya melemah. Itu cukup baginya untuk bertukar pukulan dengan si Tingsui. Dalam beberapa hari berikutnya, si Tingsui sering bertanding dengan Lu Yuan. Kemudian, dia bahkan mengajak Rebecca untuk bertanding dengan Lu Yuan. Tebasan penghancur surga Lu Yuan juga menjadi semakin ahli dalam pertarungan tersebut. 5 hari kemudian, Lu Yuan dapat kembali ke tanah asal. Setelah dia memasuki tanah sumber asal, dia pergi ke ruang gravitasi untuk berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan berkultivasi setelah ia berhasil menembus kelas tempur tertinggi dan mengembangkan gennya. Cairan geno kekuatan roh level 3 masih jauh lebih efisien daripada kristal roh level 4 di kelas tempur tertinggi. Lu Yuan terus menggunakan cairan geno kekuatan roh untuk berkultivasi. Saat level kultivasi Lu Yuan naik ke kelas tempur tertinggi, tingkat penyerapan kekuatan roh tubuh roh bumi beberapa kali lebih tinggi daripada tubuh roh giok putih. Tentu saja, tingkat penyerapan cairan geno kekuatan roh juga meningkat. Saat ia menjadi jenderal tempur, ia dapat menyerap sekitar 400 kristal roh level 5 dalam 1 jam. Sekarang, Lu Yuan dapat menyerap 400 kristal roh level 6 dalam 1 jam, yang sekitar 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ini semua karena tingkat penyerapan kekuatan roh tubuh roh bumi yang tinggi. Jika tidak, kekuatan roh seorang tempur tertinggi tidak akan seefektif seorang prajurit. Akan cukup baik jika kekuatan roh dapat ditingkatkan 4 atau 5 kali lipat 397 teknik roh tingkat raja, 1 tahun 2. Sebelumnya, ketika Lu Yuan sedang menempa gen kelas rajanya, dia telah menghabiskan total sekitar 10 juta kristal roh level 5. Cairan geno kekuatan rohnya setara dengan lebih dari 60 juta kristal roh level 5. Setelah menghabiskan sekitar 10 juta, dia masih memiliki lebih dari 50 juta kristal roh level 5. Yang setara dengan lebih dari 5 juta kristal roh level 6. Lu Yuan merasa bahwa kristal roh ini seharusnya cukup untuk memaksimalkan 2 atau 3 gen kelas raja. Jika itu tidak cukup, dia bisa pergi ke reruntuhan mekanis air lagi dan mendapatkan setumpuk cairan gen kekuatan spiritual peringkat 3 lainnya. Setelah menerobos ke level pertempuran tertinggi,
Lu Yuan bisa menghabiskan lebih banyak waktu di tanah asal. Lu Yuan meninggalkan tanah asal 52 hari kemudian. Dalam 52 hari terakhir, Lu Yuan telah menyerap sekitar 240.000 kristal roh level 6 untuk menempa roh bumi. Dengan 240.000 kristal roh level 6, tingkat penempaan roh bumi telah mencapai 28%. Menurut pengalaman Lu Yuan dalam memurnikan begitu banyak gen transenden, ia akan membutuhkan lebih dari 1 juta kristal roh kelas 6 untuk melengkapi tubuh roh bumi. Ini berada dalam kisaran yang dapat diterima Lu Yuan. Jika ia dapat mempertahankan kecepatan ini, kultivasi Lu Yuan di alam pertempuran tertinggi akan tetap sangat cepat. Setiap gen kelas raja akan mencapai titik maksimal setelah memasuki tanah asal 6 atau 7 kali. Menurut waktu seorang pertempuran tertinggi dapat tinggal di tanah asal dan dunia nyata, dibutuhkan sekitar 10 hari untuk memasuki tanah asal setiap kali. 6 kali akan setara dengan 2 bulan. Ia sekarang memiliki 5 gen kelas kaisar. Apakah ia dapat memurnikan semua gennya hingga mencapai titik maksimal dalam waktu sekitar 10 bulan? Tentu saja, ini berdasarkan situasi yang paling ideal. Untuk gen transenden seperti gerbang spasial dan mesin raja, jika ia ingin menempanya hingga sempurna, ia akan membutuhkan lebih banyak kristal roh dan tentu saja akan membutuhkan lebih banyak waktu. Mungkin butuh waktu lebih dari setahun bagi Lu Yuan untuk menyempurnakan kelima gen tingkat raja. Kecepatan ini sudah bisa dianggap sangat cepat. Orang harus tahu bahwa untuk bisa menembus ke tingkat pertempuran tertinggi dalam 6 tahun akademik di Genius Camp, seseorang akan dianggap telah berhasil lulus. Namun, Lu Yuan mampu menerobos ke alam raja pertempuran dalam waktu 2 tahun setelah memasuki sekolah, yang dapat dianggap sebagai kecepatan peningkatan yang berlebihan. Saat itu, Lu Yuan baru berusia sekitar 20 tahun. Dia telah menerobos ke tingkat pertempuran tertinggi pada usia 20. Saat itu, bahkan saudari King He dan gurunya hanya mencapai kecepatan ini. Namun, mereka telah terbangun lebih awal dari Lu Yuan pada usia 16 tahun. Lu Yuan berusia 18 tahun. Faktanya, Lu Yuan telah berkultivasi 2 tahun lebih sedikit dari mereka. Sakit kepala Lu Yuan saat ini adalah bahwa seiring kultivasinya terus meningkat, setiap kali ia mengembangkan gen transenden, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tingkat tempering asli mungkin akan semakin lama. Waktu yang dibutuhkan baginya untuk menerobos mungkin juga akan meningkat. Ia hanya di kelas raja, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Bagaimana jika ia bisa mendapatkan gen kelas kaisar, gen kelas bijak, atau bahkan gen kelas dewa? Lu Yuan merasakan sakit kepala. Ini juga karena kecepatan penyerapan energi rohnya cukup cepat. Jika itu adalah jenius lain, bagaimana mungkin mereka menyerap 400 kristal roh kelas 6 dalam 1 jam di alam pertempuran tertinggi? Itu sudah cukup baik untuk menyerap 4. Ada juga masalah besar lainnya. Ia memiliki cukup sumber daya kultivasi di tingkat pertempuran tertinggi, tetapi menurut tren saat ini, ia harus menggunakan semua sumber daya di reruntuhan mekanis air sebelum ia dapat mengumpulkan cukup sumber daya kultivasi Raja Pertempuran. Apa yang akan terjadi setelah ia mencapai status Raja Pertempuran? Di mana ia bisa menemukan sumber daya kultivasi? Menurut evolusinya, saat ia mencapai kelas Raja Pertempuran, gennya akan menjadi semua gen kelas Raja. Saat ia mencapai kelas Kaisar Pertempuran, gennya akan menjadi semua gen kelas bijak. Total ada 7 gen Kaisar Pertempuran, dan 7 gen kelas bijak. Ini bahkan lebih dari sumber daya kultivasi seorang bijak pertempuran. Kulit kepala Lu Yuan terasa geli. Level kultivasinya berada di level Kaisar Pertempuran, tetapi ia masih membutuhkan sumber daya kultivasi dari orang bijak pertempuran lainnya. Tekanan ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dapat ia tanggung pada levelnya saat ini. Lu Yuan berpikir lama dan merasa bahwa ia akan membutuhkan kristal roh di masa depan. Tentu saja, ada cara lain. Ia bisa menyerah mengembangkan sebagian besar gennya dan fokus pada peningkatan kultivasinya. Saat kultivasinya mencapai level Dewa Pertempuran, ia kemudian akan mengembangkan gen lainnya. Metode ini dapat meningkatkan level kultivasi seseorang lebih cepat, tetapi itu pasti akan melemahkan kekuatan tempur seseorang. Jika tidak ada daftar tantangan, Lu Yuan tidak akan keberatan meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Namun, jika peringkat ke-98 di The Prodigy Ranking saja sudah memberikan hadiah yang begitu besar, maka seberapa besar hadiah yang akan diberikan di peringkat tingkat raja, tingkat kaisar, dan bahkan tingkat orang bijak.
Lu Yuan tentu saja berharap bisa masuk ke dalam daftar dan mendapatkan sumber daya di dalamnya. Lu Yuan mendesah, merasa bahwa itu agak sulit. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Lu Yuan stabil. Ketika dia berada di tanah asal, dia telah menempa gennya di ruang gravitasi. Jika dia terlalu lelah setelah berkultivasi, dia akan mencari seseorang untuk pergi keluar dan bermain. Si Tingsui biasanya berkultivasi, jadi sulit bagi Lu Yuan untuk mengajaknya bermain kecuali dia menggunakan sparring dengannya sebagai umpan. Lu Yuan teringat kata-kata mentornya dan memberitahu si Tingsui untuk tidak terlalu lelah sehingga dia tidak akan pingsan karena kelelahan. Adapun Rebecca, dia sangat malas. Setiap kali, dia akan ditarik paksa oleh si Tingsui untuk berkultivasi bersama. Lu Yuan ingin bermain dengan mereka, jadi tentu saja, dia mengangkat kedua tangan dan kakinya untuk menunjukkan persetujuannya. Dan terkadang, Lu Yuan akan pergi bermain dengan Amy. Sayangnya, Wang Lingling mengawasi Amy, dan dia sibuk dengan kultivasinya. Dia hanya keluar untuk bermain sekali atau 2 kali dari 10 kali. Kalau tidak, Lu Yuan akan pergi dan sparring dengan Yeye. Tantangan Yeye pada lemparan The Prodigy sangat lancar. Dia menang terus dan dengan cepat naik ke posisi ke-74. Dari Yeye, Lu Yuan mengetahui tentang hadiah dalam daftar tersebut. Ada Ori Rock untuk memecahkan kunci gen, peralatan Geno kelas tertinggi dan gen kelas raja, serta harta karun yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Ada berbagai macam hal, setiap kali dia naik ke peringkat yang lebih tinggi, dia akan menerima sejumlah sumber daya sebagai hadiah. Kekayaan hadiah tersebut berbanding lurus dengan peningkatan peringkat. Jika dia menaikkan peringkatnya 1 kali, hadiahnya akan lebih sedikit. Jika dia menaikkan peringkatnya 3 kali, hadiahnya akan lebih banyak. Begitu seterusnya, semakin banyak peringkat yang dia naiki, semakin banyak hadiah yang akan dia terima. Hal ini juga membuat Lu Yuan menghilangkan ide untuk berjuang naik peringkat demi mendapatkan sumber daya setiap kali dia naik peringkat. Meskipun Lu Yuan sangat iri dengan berbagai hadiah yang dia terima setiap malam, dia tidak melanjutkannya setelah naik peringkat sekali. Dia berencana untuk menunggu hingga dia mencapai batas maksimal pada keempat gen kelas rajanya sebelum dia mulai naik peringkat. Pada saat itu, dia akan dapat bergerak lebih cepat. Dia tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak pada peringkat keajaiban. Bukankah lebih baik menggunakan waktu ini untuk berkultivasi? Itu seperti yang diprediksi Lu Yuan. Lebih dari 2 bulan kemudian, Lu Yuan telah mengonsumsi lebih dari 1,6 juta kristal roh kelas 6 dan akhirnya melunakkan tubuh spiritual bawaan bumi hingga sempurna. Konsumsi ini membuat gigi Lu Yuan sakit. Dia memiliki lebih dari 3 juta sumber daya kultivasi. Dia merasa itu hanya akan cukup baginya untuk menyelesaikan gelombang kehidupan. Ketika ia baru saja mulai menempa gelombang kehidupan, Lu Yuan telah memperkirakan konsumsi dan menyadari bahwa kristal roh yang dibutuhkan untuk gelombang kehidupan sedikit lebih tinggi daripada tubuh roh bumi, tetapi tidak dengan selisih yang besar. Itu sekitar 1,7 juta hingga 1,8 juta. Namun, karena penempaan sisa cahaya kehidupan, Lu Yuan mungkin perlu mengonsumsi 1,4 hingga 1,5 juta kristal roh level 6. Lu Yuan masih berkultivasi dengan damai. Setelah Lu Yuan menempa tubuh roh bawaan bumi hingga sempurna, ia dapat tinggal di tanah asal selama 57 hari. Waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi juga meningkat sekali lagi. 2 bulan kemudian, Lu Yuan telah menghabiskan hampir 1,5 juta kristal roh kelas 6 dan akhirnya memaksimalkan gen gelombang kehidupan. Sekarang, Lu Yuan hanya memiliki sekitar 1,8 juta kristal roh level 6 yang tersisa. Setelah ia memurnikan Raja Mesin, ia memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan sekitar 2,3 juta kristal roh kelas 6 untuk menyelesaikan pemurnian. Namun, karena tingkat pendinginan yang tersisa, dibutuhkan sekitar 2 juta kristal roh level 6. Lu Yuan tidak memiliki cukup sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, ia pergi ke reruntuhan mekanis air lagi. Setelah menyapu 1/10 dari area inti kota terapung, Lu Yuan memperoleh cairan gen peningkat kekuatan roh peringkat 3 yang setara dengan sekitar 6 juta kristal roh peringkat 6. Kemudian, ia terus menempa. 3 bulan kemudian, Lu Yuan akhirnya menempa gen transenden dari Raja Mesin hingga sempurna. Hingga saat ini, Lu Yuan telah memaksimalkan 3 gen kelas Raja. Masih ada 2 gen kelas Raja yang tersisa, gerbang ruang angkasa dan cahaya suci. Setelah penyempurnaan, Lu Yuan dapat menerobos.
Tidak lama setelah Lu Yuan selesai menempa Raja Mesin, itu adalah hari panen tahunan dan liburan sekolah. Ketika Lu Yuan mendengar berita tentang liburan itu, ia masih linglung. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan tidak menyangka setahun akan berlalu begitu cepat. 398 tunangan. Perkemahan Genius Evolution Cube Saking 1, Asrama. Si Ting Feng tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Saudara-saudara, sampai jumpa di makan malam hari panen. Mark tersenyum kecut, dan berkata, saya mungkin tidak bisa pergi tahun ini. Leluhur tua keluarga saya sedang mencapai akhir hayatnya. Saya khawatir sesuatu akan terjadi di rumah selama waktu ini. Setelah mendengar ini, Si Ting Feng, Lu Yuan, dan Yang Ping tercengang. Kemudian, mereka terdiam. Lu Yuan telah mendengar dari Mark tentang situasi leluhur mereka sebelumnya. Dia juga seorang raja pertempuran yang sempurna, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menerobos ke alam raja pertempuran. Jika seorang raja pertempuran meninggal dengan kematian normal, mereka dapat hidup selama sekitar 3.000 tahun. Jika mereka memiliki beberapa harta khusus, mereka dapat memperpanjang umur mereka. Namun, harta yang dapat memperpanjang umur seseorang bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh seorang raja pertempuran. Meninggal karena usia tua dan penyakit adalah hal yang normal. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Turut berduka cita, jika ada yang datang untuk membuat masalah bagi keluargamu karena leluhur lama keluargamu sudah tiada, beritahu kami kapan saja. Kata Si Ting Feng sambil menepuk bahu Mark. Petik 2, itu belum tentu terjadi. Siapa yang tidak tahu bahwa teman sekamarku adalah pangeran ketiga kekaisaran dan Lu Yuan di peringkat keajaiban. Bahkan jika ada gesekan antara keluarga, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga kita. Kata Mark, tersenyum. Itu bagus. Si Ting Feng mengangguk. Mereka bertiga menghibur Mark, dan kemudian mereka berempat mengucapkan selamat tinggal. Lu Yuan kembali ke distrik White Willow, rumah Li Qinghe. Li Qinghe sedang beristirahat di sofa, mengenakan gaun tidur longgar. Kakinya yang ramping diletakkan di atas meja kopi, dan kaki kecilnya bergoyang. Dia sedang makan buah sambil bermain dengan teleponnya. Lu Yuan memasuki pintu. Dia berbalik dan tersenyum. Kau kembali, cepat dan selesaikan ini. Kemudian, sebuah telepon dilemparkan ke arahnya. Lu Yuan mengambilnya, dan membacanya. Memang, itu masih membaca. Dia tersenyum tak berdaya dan duduk di samping Li Qinghe, mulai bermain. Li Qinghe berbaring di sofa dan menggeser kakinya dari meja kopi ke paha Lu Yuan, melemparkan jeruk bali ke mulutnya dengan puas. Lu Yuan melirik Li Qinghe, wajahnya penuh garis-garis hitam. Orang baik, orang ini benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Li Qinghe memperhatikan tatapan Lu Yuan dan mengangkat alisnya sedikit. Dia tersenyum dan berkata, kamu ingin makan? Ah, gelombang-gelombang. Li Qinghe duduk, mengambil sepotong jeruk bali, dan meletakkannya di dekat mulut Lu Yuan. Lu Yuan batuk kering dan memakannya tanpa suara. Dia kebetulan menjabat jari Li Qinghe. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan Frost Moon masuk. Melihat Li Qinghe dan Lu Yuan di sofa, Suang Yue terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, sepertinya aku datang di waktu yang salah. Baru setahun sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana hubungan kalian menjadi seperti ini? Li Qinghe melingkarkan lengannya di leher Lu Yuan dan mengangkat alisnya ke arah Suang Yue. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana, apakah kamu iri? Suang Yue berkata sambil tersenyum. Aku iri, mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Tes gelombang-gelombang. Li Qinghe mengerutkan bibirnya dan melepaskan leher Lu Yuan. Aku akan memberikannya padamu. Lu Yuan terdiam. Dia mengabaikan percakapan mereka dan menyapa mereka dengan senyuman. Saudari Suang Yue, lama tidak bertemu. Mehem, kita belum bertemu selama setahun. Namun, namamu selalu ada di The Prodigy Ranking, dan aku sering melihatmu. Harus kukatakan, ah Yuan, kekuatanmu meningkat sangat cepat. Li Qinghe menepuk bahu Lu Yuan. Adik kecil Yuan, teruslah bekerja dengan baik. Saat kau mencapai level Raja Pertempuran, kau bisa membentuk tim denganku. Kita bisa membunuh banyak Raja Binatang yang kuat saat itu. Kita bahkan mungkin bisa mempertimbangkan Kaisar Binatang. Level kultivasi Li Qinghe telah meningkat lagi dalam setahun terakhir. Dia sudah berada di lingkaran besar alam Raja Pertempuran, dan setelah setahun, dia akhirnya berhasil memecahkan kunci gen dan mencapai alam Raja Pertempuran. Suang Yue juga tersenyum dan mengangguk.
Itu benar. Dengan kecepatan peningkatan Ah Yuan, aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia bisa membentuk tim dengan kita. Lu Yuan tersenyum. Aku akan bekerja lebih keras. Suang Yue meregangkan tubuh dengan malas dan berkata sambil tersenyum. Jarang sekali aku datang ke sini. Aku akan memasak. Li Qinghe berbaring di sofa seperti ikan asin, mulutnya penuh dengan daging jeruk bali, dan menjawab dengan linglung. Tidak lama kemudian, Si Tingyu, Si Tingsui, dan Rebecca tiba. Sama seperti tahun lalu, Lu Yuan menatap Si Tingsui dan menyeringai. Seorang pangeran datang untuk mengganggumu lagi tahun ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya bisa mengalahkan mereka, kan? Mendengar ini, Si Tingsui membeku sejenak. Dia melotot ke arah Lu Yuan dan tampak sedikit marah. Lu Yuan bingung. Dia sedikit tercengang. Kenapa dia marah? Bukan hanya Si Tingsui, tetapi bahkan Si Tingyu menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Li Qinghe juga memperhatikan bahwa ekspresi mereka sedikit aneh, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa dengan hujan lebat? Si Tingyu terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, tahun ini, tidak ada pangeran lain yang datang mencari Si Tingyu dan Si Tingsui. Namun, mungkin saat kompetisi di Bintang Urat Es, Siki melihat bakat hebat Lu Yuan dan menyukainya. Karena itu, dia menceritakannya kepada ayah kekaisaran mereka, Kaisar Maple Merah. Karena itu, mereka berdua diusir. Kaisar Maple Merah telah meminta mereka untuk datang dan berinteraksi dengan Lu Yuan. Si Tingyu dan Si Tingsui awalnya berencana untuk menghabiskan liburan hari panen bersama Li Qinghe dan yang lainnya. Tentu saja, mereka juga akan menghabiskannya bersama Lu Yuan. Namun, sangat berbeda untuk diserbu oleh seorang tetua. Rasanya sedikit aneh, terutama Si Tingsui saat ini. Dia merasa sedikit marah ketika melihat Lu Yuan. Dia bahkan lebih marah ketika melihat kaki Li Qinghe di kaki Lu Yuan 399 tunangan, kubus evolusi bergetar dua. Rebecca, yang berada di samping, juga mengalihkan pandangan karena malu. Tidak hanya Si Tingyu dan Si Tingsui, tetapi bahkan dia telah diingatkan oleh para tetuanya untuk berinteraksi dengan Lu Yuan dengan benar jika ada kesempatan. Dia cukup tenang di depan Lu Yuan, tetapi sekarang setelah dia banyak dikritik, dia menatap Lu Yuan dan memikirkan kata-kata seorang tetua, merasa sedikit malu. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Intuisi Li Qinghe memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan menatap Si Tingyu dan Si Tingsui, lalu ke Rebecca. Setelah berpikir lama, dia masih tidak dapat memikirkan apapun, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Dia menunjuk buah itu dan tersenyum. Jeruk bali ini sangat manis. Cobalah. ... Liburan hari panen tidak berbeda dari tahun lalu. Beberapa dari mereka bermain game bersama dan pergi berbelanja. Segera, hari panen tiba. Ketika Lu Yuan dan Li Qinghe tiba di perjamuan, Lu Yuan menyadari bahwa ia lebih banyak diperhatikan daripada tahun lalu. Hampir semua orang akan tersenyum ramah kepada Lu Yuan dan tidak meliriknya karena Li Qinghe. Lu Yuan mengerti bahwa ini mungkin karena peringkatnya di peringkat keajaiban. Perhatian seperti ini dapat dilihat setiap hari setelah ia masuk ke peringkat keajaiban. Si Tingfeng, yang baru saja tiba di tengah tempat dan menyapa semua orang, tersenyum dan berkata, "Ayuan, aku tidak akan memanggilmu. Kau bisa masuk dan makan sesuatu sendiri." Si Tinglei, yang juga sedang mengobrol dengan yang lain, juga menyempatkan diri untuk mengangguk kepada Lu Yuan. Ia tersenyum dan berkata, "Junior Lu Yuan." Si Tinglei sedang berbicara dengan seorang pria dengan aura yang dalam. Matanya berbinar ketika melihat Lu Yuan. Ia mengangguk dan tersenyum. "Jadi, ini Tuan Muda Lu Yuan. Aku Tao Chang dari keluarga Tao di Kota Bulan Cerah. Sudah beberapa tahun sejak seorang jenius dari planet Daki kita masuk ke peringkat keajaiban. Di masa depan, Kekaisaran Maple Merah kita akan membutuhkan dukungan dari para ahli muda ajaib sepertimu." Lu Yuan tidak tahu tentang keluarga Tao, tetapi Tao Chang jelas adalah seorang raja pertempuran. Lu Yuan tersenyum, "Senior Tao, kamu menyanjungku. Aku masih terlalu muda. Senior Tao, seorang ahli sepertimu adalah pilar kekaisaran kita." Tao Chang tertawa gembira, "Jika kamu memiliki kesempatan, datanglah ke Kota Bulan Cerah untuk bermain. Anak keluargaku sangat mengagumimu dan telah berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Baiklah, aku akan berkunjung ketika aku punya waktu." Keduanya bertukar beberapa kata sebelum Tao Chang pergi untuk berbicara dengan yang lain.
Li Qinghe pergi mencari Si Tingyu dan yang lainnya, meninggalkan Lu Yuan sendirian di tempat perjamuan. Tidak lama kemudian, banyak ahli yang kuat datang untuk menyambut Lu Yuan setelah melihatnya. Tuan Muda Lu Yuan, saya Adipati Wu dari Garnisun Timur. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Garnisun Timur kami setelah lulus? Tuan Muda Lu Yuan, saya Galup dari grup keuangan Tianfu. Ini adalah kartu anggota tertinggi grup keuangan kami. Anda harus menerimanya. Tuan Muda Lu Yuan. Lu Yuan merasa sedikit lelah berurusan dengan para ahli yang datang untuk menyambutnya satu persatu. Lu Yuan merasa sedikit tidak berdaya. Sayang sekali Emi dan Ling Ling tidak datang tahun ini. Kalau saja Ling Ling ada di sini, dia bisa membantunya. Mengatasinya, dia benar-benar tidak bisa mengatasinya sendirian. Sementara Lu Yuan terus-menerus disambut oleh sekelompok orang penting, Yang Ping tidak berani datang ketika dia melihat Lu Yuan. Dia hanya bisa menyusut di sudut dan menggigil. Setelah beberapa saat, semua tamu terhormat telah tiba dan Si Ting Feng berjalan mendekat. Dia tidak datang sendirian. Ada seorang gadis cantik berambut hitam di sampingnya. Gadis berambut hitam itu memiliki senyum tipis di wajahnya, membuatnya tampak mulia. Yuan, sepertinya kamu masih sangat populer. Wajah Si Ting Feng dipenuhi dengan senyum jahat. Lu Yuan memutar matanya dan berkata dengan senyum pahit. Hahaha, bukankah aku tidak punya waktu untuk pergi sebelumnya? Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu pada, ya, tunanganku yang akan bertunangan, Tong Menghan, putri Perdana Menteri kita. Senior Ting Feng, kamu seharusnya datang lebih awal untuk menyelamatkan hari ini. Hahaha, bukankah aku tidak punya waktu untuk pergi sebelumnya? Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu pada, ya, tunanganku yang akan bertunangan, Tong Menghan, putri Perdana Menteri kita. Menghan, kamu seharusnya mengenal orang ini, kan? Jenius hebat Kekaisaran Maple Merah kita, Lu Yuan, yang berada di peringkat The Prodigy, juniorku. Si Ting Feng memperkenalkan gadis berambut hitam di sampingnya. Tong Menghan tersenyum dan mengangguk pada Lu Yuan. Tentu saja aku kenal, bahkan Akademi Ibu Kota Kaisar kita punya rumor tentang Tuan Muda Lu Yuan. Banyak adik perempuanku yang merupakan penggemar berat Tuan Muda Lu Yuan, kan? Lu Yuan menatap Tong Menghan dan tersenyum. Oh, itu kakak ipar. Halo, kakak ipar, senior Ting Feng, kamu akan bertunangan. Dia menatap si Ting Feng. Ya, aku lulus tahun depan. Aku sudah lama bersama Menghan. Sudah hampir waktunya bagiku untuk bertunangan. Lu Yuan ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, si Ting Feng selalu tersenyum bodoh. Lu Yuan, Yang Ping, dan Mark mengira ada yang salah dengan otak pria ini. Jadi dia sedang menjalin hubungan. Lu Yuan terkejut. Jatuh cinta ternyata bisa membuat orang menjadi bodoh. Selamat, senior, katanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba berhenti. Kubus evolusi di tubuhnya, yang selama ini stabil, sedikit bergetar saat ini. Jejak keheranan melintas di hatinya. Dia menatap Tong Menghan, yang tersenyum lembut di sampingnya. Sumber getaran kubus evolusi sebenarnya adalah dia. Lu Yuanren sedikit bingung. Apa yang istimewa tentang dia? Itu benar-benar menyebabkan kubus evolusi bergetar. Tong Menghan adalah tunangan si Ting Feng, jadi Lu Yuan tentu saja tidak akan melihatnya. Dia hanya diam-diam menarik kembali pandangannya, merasa sedikit bingung 400 tunangan, kubus evolusi bergetar 3. Berdasarkan pengalaman Lu Yuan saat ini, mungkin ada beberapa hubungan misterius ketika kubus evolusi bergetar di tanah asal. Namun, di dunia nyata, getaran kubus evolusi seringkali merupakan mutasi. Tunangan senior Ting Feng terkait dengan mutasi tersebut. Bagaimana ini mungkin? Tong Menghan adalah putri Perdana Menteri, dan sebagai tunangan pangeran, bukankah keluarga kerajaan Maple Merah akan menyelidikinya? Mereka pasti akan menyelidikinya, karena tidak ada yang salah dengan penyelidikan tersebut. Bagaimana mungkin itu terkait dengan mutasi? Mungkinkah di dunia nyata, selain mutasi, ada hal lain yang dapat menyebabkan kubus evolusi bergetar? Lu Yuan tidak mengerti. Bagaimanapun, kubus evolusi terlalu misterius, dan alasan getarannya yang dialami Lu Yuan sejauh ini dapat dianggap aneh. Namun, Lu Yuan tetap memperhatikan Tong Menghan. Lebih baik aman daripada menyesal. Si Ting Feng tersenyum. Pesta pertunangan akan diadakan dalam beberapa hari. Kau harus datang. Aku akan datang. Pada saat ini, Yang Ping berjalan, mendekat dan berkata sambil tersenyum. Senior Ting Feng,
Kakak Yuan, aku datang. Wajah Lu Yuan menjadi gelap saat dia melotot ke Yang Ping. Dia telah melihat Yang Ping datang sebelumnya, tetapi ketika dia melihatnya mengobrol dengan beberapa orang, orang ini telah menyelinap ke sudut. Mengapa dia tidak datang untuk membantunya? Lu Yuan bahkan merasa ingin memukulnya. Setelah dimelototi oleh Lu Yuan, Yang Ping mengecilkan lehernya dan tertawa datar. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan menatap Tong Menghan. Selamat siang, kakak ipar. Senior Ting Feng, aku baru saja mendengarnya. Selamat atas pertunanganmu. Si Ting Feng tertawa, merasa agak senang dengan dirinya sendiri. Aku akan menghadiri pesta pertunangan kalau begitu. Baiklah, pada saat ini, Li Qinghe, Suang Yue, dan Rebecca berjalan mendekat. Li Qinghe sedikit bingung. Pesta pertunangan apa, kakak Li? Ini pesta pertunanganku dengan Menghan. Si Ting Feng tersenyum. Nona Li, Tong Menghan juga menyapanya. Li Qinghe melirik si Ting Feng dan Tong Menghan dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua akan bertunangan. Tidak buruk. Ketika saatnya tiba, saudari Li, kamu harus datang. Si Ting Feng tertawa. Tidak masalah, katanya. Mereka mengobrol sebentar lagi sebelum si Ting Feng pergi bersama Tong Menghan. Dengan sangat cepat, Kaisar Maple Merah, si Ting Sui, si Ting Yu, dan yang lainnya keluar satu demi satu, dan perjamuan resmi dimulai. Sama seperti terakhir kali, kerumunan mulai menari mengikuti alunan musik. Lu Yuan sekali lagi menari bersama Li Qinghe dan yang lainnya. Tidak seperti terakhir kali, tidak banyak generasi muda yang menatapnya dengan niat jahat. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun ketenaran yang dibawa oleh peringkat The Prodigy terkadang bisa sangat merepotkan. Tetapi terkadang, itu nyaman. Paling tidak ada yang akan memprovokasi Anda. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Perjamuan berakhir dan para tamu bubar. Lu Yuan dan yang lainnya juga kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, Lu Yuan dan Li Qinghe pergi menghadiri pesta pertunangan si Ting Feng. Sebagai pesta pertunangan pangeran ketiga kekaisaran dan putri Perdana Menteri, pesta itu juga sangat meriah dan mewah. Hampir semua orang terkenal di ibu kota kekaisaran telah tiba. Kaisar Maple Merah, Perdana Menteri, dan sebagian besar pangeran dan putri pada dasarnya semuanya hadir. Karena Lu Yuan telah merasakan getaran kubus evolusi sebelumnya, dia awalnya khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dia bahkan secara khusus menyiapkan titik jangkar spasial, bersiap untuk melarikan diri bersama saudari Qinghe, guru, dan si Ting Sui jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jelas bahwa dengan begitu banyak orang yang hadir, dan beberapa kaisar tempur di antara mereka, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Jika Lu Yuan tidak merasakan kubus evolusi bergetar lagi ketika dia menghadapi Tong Menghan, dia akan mengira bahwa dia telah berhalusinasi selama perjamuan. Namun, tentu saja yang terbaik adalah tidak terjadi apa-apa. Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengawasinya. Segera, liburan berakhir. Suang Yue kembali ke planet Zamrud, dan Lu Yuan kembali ke Camp Genius.